eh, eh, sangat berbicara gitu buat saya gitu, buat kehidupan saya gitu. Jadi ini satu berkat tersendiri gitu ya buat saya. Dan saya pikir kalau kita ngomong tentang calling, ini uh, yang paling applicable untuk mereka yang muda-muda, right? Mereka yang young adults gitu ya, yang umur mungkin generasi Joshua, generasi Edu gitu ya. Tapi sebetulnya nggak juga gitu. The more I think about it, everybody is looking for a calling gitu ya. Karena everybody wants to live a meaningful life, a life that is full of purpose gitu. Jadi no matter how old you are or how young you are, I think this topic is very relevant gitu. Dan buat saya pribadi sekali lagi saya merasa sangat diberkati gitu ya. Uh, Hari ini banyak sekali makalah yang saya udah rangkum. Hopefully we can cover everything. Jadi saya akan coba untuk go through everything dengan cepat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, just raise your hands. Kita santai aja hari ini. Jadi nggak usah malu-malu dan nggak ada Pastor Somi hari ini. So you can ask anything that you want. Okay? Okay. Enough about me. Let's not talk about me. Okay, so topik ini sebetulnya adalah satu sambungan dari, pertama kali saya ngajar tentang marketplace tahun 2009 di tempat ini. Mungkin udah nggak ada yang ingat lagi, gitu ya. Tapi masih ingat. Jeffrey masih ingat. Basically, the point adalah seringkali kita sebagai orang Kristen, kita merasa bahwa ada dua panggilan gitu di antara umat Kristen tuh ada dua macam panggilan. Panggilan jadi full time pelayan Tuhan yang secara full time, jadi pastor atau misionaris gitu ya. Itu panggilan yang sacred gitu, panggilan yang special, panggilan yang khusus. Ada panggilan yang kedua yang lebih rendah gitu ya. Adalah panggilan sebagai orang awam, sebagai businessman atau sebagai engineer atau accountant gitu ya. Seringkali kita merasa begitu, itu paradigma kita gitu, itu paradigm kita yang lama gitu. Dan sebetulnya Tuhan tidak berpikir gitu. Tuhan nggak berpikir begitu. Kalau Tuhan berpikir begitu, semuanya pasti dipanggil jadi full time minister di gereja gitu. Tapi Tuhan nggak berpikir begitu, karena di dalam Tuhan semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu sangat special, sangat berharga dan sangat punya banyak potensial gitu ya untuk Tuhan bisa memakai kita semua untuk menjadi berkat di pekerjaan kita. Lewat pekerjaan kita, lewat interaksi kita dengan our coworkers gitu. Lewat apa yang kita kerjakan, lewat talenta kita, lewat ilmu pengetahuan kita gitu ya. Jadi that's the point of this whole marketplace ministry, bahwa everybody is actually a full time minister gitu. Walaupun mungkin saudara nggak bekerja di gereja gitu. Mungkin saudara bekerja sebagai engineer gitu, tapi but you are a full time minister in God gitu ya. Karena Tuhan mau memakai saudara dimanapun saudara berada, Tuhan mau memakai saudara dan saudara Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara gitu. So that's the whole point of marketplace ministry gitu. Nah sekarang apa next step-nya itu apa gitu ya? Kalau kita udah tahu Tuhan mau pakai kita di marketplace, next step-nya itu apa? Menurut saya next step-nya adalah kita harus mulai bisa melihat calling kita dan mulai bisa hidup di dalam calling kita gitu ya. So what is calling? Calling itu apa? Ada satu ayat yang sangat baik gitu ya, dan secara sangat singkat, sangat succinct, dia berbicara tentang calling gitu. Dari Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa God has made us what we are. Jadi Tuhan sudah menjadikan kita semua ya seperti ini gitu. Irfan dijadikan Tuhan seperti ini. Edu dijadikan Tuhan seperti ini, latar belakang keluarganya begini, personality-nya begini, talentanya begini.
Jadi Tuhan sudah menaruh segala macam faktor, segala macam situasi di dalam hidup kita masing-masing untuk bisa membawa kita semua ke tempat ini. Dan dalam kondisi ini dan menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Kita semua ini sangat unik dijadikan Tuhan gitu. Nggak ada duanya gitu ya, Saudara. So Tuhan sudah menjadikan kita semua tuh jadi sesuatu orang-orang yang sangat unik gitu. Dan kemudian kita baca dengan lebih lanjut, in Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing. Jadi ini adalah satu gambaran calling, Saudara. Satu gambaran calling. Tuhan menjadikan saudara sesuatu yang sangat unik, seorang yang sangat unik, sangat spesial. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan satu pekerjaan yang khusus buat saudara. Satu pekerjaan yang khusus, yang sudah disiapkan Tuhan sejak mula-mula. Bahkan sebelum saudara sudah lahir. Right? So this is a picture of calling. Gitu. Ini gambaran calling kita, saudara. Dan saya akan bacakan satu quote dari Thomas Eddington yang berkata bahwa calling is God's personal invitation for me to work on His agenda, using the talents I have been given in ways that are eternally significant. Calling is our deep longing to make a difference, longing for meaning that needs to be expressed in hopeful work and purposeful activity. Jadi calling berbicara tentang purpose. What is the meaning of your life? Hidup kita ini artinya apa, gitu ya? Hidup kita nggak cuma-cuma, gitu, nggak percuma. Jadi pertanyaan yang penting ditanyakan adalah sebetulnya kita ini siapa? Who am I? Saya ini siapa ya? Gitu. Di hadapan Tuhan, saya ini siapa? Bagaimana Tuhan melihat saya? Bagaimana Tuhan melihat saya? Dan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk saya lakukan di hidup saya? That's calling. Dan kenapa kita harus mengetahui calling kita? Karena ada banyak sekali benefitsnya ya. Pertama adalah kita bebas dari satu perasaan di mana kita harus selalu compare, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau orang lain segini, wah kok saya nggak bisa ya, and then I feel bad about myself. Gitu. Bebas dari standar kesuksesan yang semu. Di dunia ini sukses adalah menjadi satu idola yang luar biasa ya saudara. Everybody, semua orang nggak peduli apa yang kau lakukan, yang penting kamu sukses gitu. Yang penting punya banyak uang atau punya pangkat gitu ya, atau terkenal gitu ya. Yang penting sukses gitu. Dan sebetulnya kalau kita bisa mengerti calling kita nggak akan peduli tentang bagaimana dunia mengukur kesuksesan gitu. Ketiga, free, bebas dari beban untuk menyenangkan orang lain gitu. Kalau kita mengerti calling kita nggak akan care orang itu, aduh gimana ya nanti kalau saya lakukan ini nanti dia nggak senang, gimana ya gitu. Kita nggak akan care, karena kita udah tahu tujuan kita apa. Gitu. Dan yang keempat, kalau kita mengerti calling kita akan menjadi fruitful, kita menjadi efektif dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena talenta yang Tuhan berikan kepada kita pakai dengan maksimal, saudara. Dan karena itu kita menjadi fruitful. Dan pada akhirnya hidup kita tuh jadi satisfying, jadi fulfilling gitu ya. Waktu itu beberapa minggu yang lalu saya baca artikel di CNN gitu ya. Artikel ini tentang sebetulnya what is the meaning of cool? Cool ya. What is the meaning of cool? Some people say it's Psy, Gangnam Style is cool gitu ya. What is the meaning of cool gitu? Cool is such a elusive word gitu ya. Sebetulnya apa yang cool, apa yang enggak cool gitu ya. Apakah iPhone itu cool? Waktu pertama kali iPhone keluar, very cool, right? Tapi
setelah semua orang punya iPhone, iPhone jadi nggak cool lagi, right? Gitu. Dan sebetulnya saudara, kalau saya di artikel itu dibilang gitu bahwa sebetulnya artinya cool itu adalah otentik. Kalau kamu otentik nggak ngikut-ngikut orang gitu ya, then you are cool gitu. Dan saya merasa itu ada pelajaran tersendiri gitu ya. Kalau kita follow our calling, kita ngerti our calling, kita nggak ikut-ikut orang, kita nggak peduli dunia ngomong apa, yang penting saya tahu calling kita apa gitu. Then you are cool, oke? Oke. Tadi yang poin terakhir saya bilang adalah kalau kita mengerti calling kita, hidup kita adalah akan menjadi sangat satisfying dan sangat fulfilling. Kita akan happy gitu ya kalau kita hidup di dalam calling kita. Mungkin ada yang pernah melihat diagram ini waktu sekolah. Mungkin kalau ambil kelas ekonomi pernah lihat diagram ini. Ini namanya Maslow's Hierarchy of Needs. Jadi di sini dibilang gitu bahwa kebutuhan, jadi ada 5 macam kebutuhan orang gitu ya. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik, jasmani kita gitu. Jadi makanan, minuman, shelter, tempat tinggal dan nggak kedinginan gitu ya. Dan ini jadi kebutuhan yang paling mendasar. Jadi seperti binatang aja gitu ya. Binatang juga membutuhkan kebutuhan yang sama gitu. Naik satu tingkat adalah safety, security, stability, nggak takut-takut gitu ya. Naik satu tingkat lagi adalah belonging, love, relationship, punya orang-orang yang mengasihi saudara dan yang saudara bisa kasihi juga gitu. Keempat adalah self esteem, achievement, jadi ada satu hal yang saudara bisa achieve, yang saudara bisa sangat-sangat expert gitu ya, sangat pakar dalam melakukannya gitu. Dan dikatakan kebutuhan yang paling tinggi adalah self actualization, pursue inner talent, creativity fulfillment. Dan kalau saya membaca diagram ini, saya jadi ingat gitu. Kalau saya baca self actualization ini adalah sebetulnya calling. Sebetulnya self actualization ini cuma bisa kita dapatkan kalau kita hidup di dalam calling kita. Oke, saudara? Dan berarti apa? Implikasinya apa? Kalau kita nggak mengerti calling kita, atau kita nggak mengejar calling kita nggak akan bisa sampai yang paling atas. That means you're not gonna be fulfilled in your life. Nggak akan merasa happy itu dalam hidup saudara. Oke? Any question? Okay. I didn't prepare jokes, by the way. So hopefully nobody will fall asleep. Oke, jadi mari kita mulai untuk kita mengerti tentang calling lebih lanjut lagi. Ada 3 macam calling. Pertama adalah human calling. Jadi kita semua umat manusia, nggak peduli Kristen ataupun Islam atau Buddhis atau apapun juga punya satu calling yang namanya human calling. Yang Tuhan berikan waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, bertambah besar. Enggak bertambah besar. Bertambah besar itu that's personal preference. Oke. Itu human calling untuk kita bisa berkembang, beranak cucu dan juga mengelola dunia dengan baik, mengelola bumi ini dengan baik gitu ya. Calling kedua adalah sebagai umat Kristen, Christian calling, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Itu adalah calling kita sebagai umat Kristen ya. Tipe calling ketiga adalah personal calling, yang setiap orang beda-beda. Personal calling pun ada 2 saudara. Yang pertama adalah daily calling untuk meresponi kebutuhan teman-teman atau keluarga yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi kalau saya punya anak, saya punya istri,
I have a calling to take care of them, make sure that they're okay, they're protected, they have all that they need gitu ya. Dan calling yang terakhir adalah lifetime calling to a vocation. Dan ini yang saya maksud sebagai quote unquote calling. Dan ini yang kita akan bicarakan secara panjang lebar hari ini adalah kita semua Tuhan sudah persiapkan satu calling yang khusus untuk saudara lakukan dalam pekerjaan saudara misalnya gitu ya. Dan ini yang calling yang kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, ada pertanyaan? Oke. Untuk mengenal calling-calling, macam-macam calling, saya mau ajak kita semua untuk membaca dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ini adalah satu framework. Jadi di sini semua mungkin pernah baca tentang 7 ini ya, the 7 spiritual gifts ya. Mari kita baca. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Jadi gift yang pertama adalah prophesy ya. Gift yang kedua, if your gift is serving others, serving, that's the second gift or the second calling gitu ya. Serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others or mercy, do it gladly. Jadi di sini dikatakan ada 7 spiritual gifts gitu. Dan setelah saya pikirin ayat ini, saya renungkan lebih lanjut, sebetulnya 7 spiritual gifts ini adalah bisa menunjukkan calling saudara. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita bisa buka di selebaran yang saudara sudah dibagikan tadi ya. Coba kita baca masing-masing dari calling ini. Dan saudara bisa mulai mengevaluasi diri gitu ya. Sebenarnya yang mana yang calling yang mana yang saudara miliki gitu. Yang pertama adalah prophesying, also known as perceiver, provoker, and proclaimer. Spiritually driven to proclaim the truth as they know it, persuasive and articulate, sees in black or white, will make enemies with their friends. Jadi tukang kritik gitu ya, bisa ngeritik tapi mungkin kritik yang sehat, membangun gitu. Open about their own faults, fair game. Dislikes deception and poor leadership. Ministry roles, preacher, evangelist, intercessor, and confronter. Examples di Bible adalah Jesus Christ, Peter, and John the Baptist. Jadi di sini dibilang bahwa kalau gift saudara adalah prophesy, role apa yang di dalam gereja, dalam ministry yang cocok gitu ya. Tapi yang saya akan tunjukkan setelah ini adalah kalau ini calling saudara, ini juga bisa diekspresikan di pekerjaan gitu. Kita lompat ke halaman yang satunya lagi, saudara. Kalau kita lihat ya, gift of prophesying. Di sini dibilang gitu. Jadi di sini arti prophesy bukannya seperti kayak kita mendengarkan suara Tuhan literally gitu ya, dan kita share ke orang gitu ya. Itu adalah prophesy gitu. Tapi di dalam hal ini adalah prophesy yang dalam arti yang lebih luas ya saudara, di mana Tuhan memakai akal budi kita, memakai perasaan kita, memakai observasi kita untuk berbicara, untuk menyampaikan insights, menyampaikan satu pengetahuan, satu hal-hal yang luar biasa yang orang-orang nggak pernah pikirkan sebelumnya, gitu. Ini yang dimaksud sebagai prophesy or prophet calling gitu ya.
Dan di sini kalau dilihat diberikan contoh-contoh pekerjaan untuk orang-orang yang callingnya sebagai quote unquote prophet adalah misalnya advocate atau announcer, catalyst, change agent, crisis manager, yep. Editorialist, emergency entrepreneur, visionary, gitu ya. Ini adalah satu contoh. Kita move on to the next calling. Calling yang selanjutnya adalah serving, also known as friendly helper, doer, deacon, expediter, and volunteer. Physically driven to free up others by attending to practical tasks. Low key and selfless. Likes to energetically pitch in without being asked. Ministry roles di gereja adalah seperti sebagai volunteer, seperti greeting, ushers, teaching, office help, food and program support. Di dalam marketplace, orang yang mempunyai talenta untuk atau calling untuk serve bisa menjadi seperti misalnya bookkeeper atau clerk atau asisten, sekretaris gitu ya. Hospitality, tapi nggak selalu harus begini saudara. Ada juga manajer yang punya gift untuk serve gitu. Sebagai contoh, ada satu VP di kantor saya, namanya Kim, very senior, very successful, perempuan. Talenta dia adalah serving, tapi dia seorang VP, seorang vice president, gitu ya. Dan kita bisa lihat gitu dalam leadershipnya dia, leadershipnya itu diekspresikan dengan serving. Dia sangat caring sama anak buahnya, sangat caring sama departemennya gitu ya. Dan apa-apa tuh dia sangat caring gitu. Jadi very motherly gitu. Jadi orangnya tuh talentanya adalah serving gitu. Jadi walaupun misalnya saudara talentanya adalah serving, bukan berarti saudara harus jadi terbatas gitu ya, jadi teacher atau jadi assistant atau apa gitu ya, which is not bad gitu. Tapi saudara, there are other professions, there are many professions yang bisa memakai calling saudara sebagai servant gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita move on ya. The next calling is teaching, teacher. Mentally driven to clarify the truth, dislikes ignorance and false teaching, thorough, finds new insights others do not see, likes to share knowledge. Dalam pekerjaan, ini mungkin bisa jadi teacher atau jadi profesor, gitu ya. Jadi trainer misalnya, atau even consultant. Encouraging, the next calling is encouraging, relationship driven to minister directly to people with hope and optimism, offers positive influence to others, promotes discipleship, will make friends with enemies, dislikes criticism, details and inflexibility. Again, another example, di kantor saya ada actually my bosses, very senior person. His talent is actually encouraging. He is very encouraging. Gitu. Dia sangat encourage ke semua staffnya itu, dia sangat encourage gitu ya. Oke, next adalah contributing atau giver gitu ya, memberi gitu ya. Mungkin calling saudara adalah untuk memberi. Jadi resource driven to generously give money, time, talents, and testimony to worthwhile ministries, able to discover and create resources by being thrifty and wise, low-key approach. Oke, yang selanjutnya adalah leadership, functionally motivated to improve the business side by increasing efficiency and effectiveness, irritated by chaos, waste, and disorder. Leaders set up systems to get results. Good creative problem solver. Jadi contoh yang paling jelas adalah saudara kita Markus. Adalah seorang leader, seorang manajer yang sangat
sangat baik gitu ya. Showing mercy, emotionally motivated to minister to the hurting, less fortunate through caring and worship, quick to accept and forgive, non-judgmental, self-sacrificing, genuinely values others. Jadi di sini dikatakan 7 spiritual gifts gitu ya. Biasanya kalau kita melihat 7 spiritual gifts ini, kita cuma lihatnya ini adalah 7 spiritual gifts yang bisa dipakai untuk pelayanan di gereja. Betul saudara? Betul? Tapi sebetulnya saudara, talenta apapun yang kita miliki atau calling apapun yang kita miliki, jangan cuma dipakai di gereja, betul? Kita harus pakai juga di marketplace, di pekerjaan kita, di rumah juga kita pakai gitu ya. Jadi jangan sampai kita di gereja jadi orang yang seperti ini, tapi di kantor kita jadi orang yang berbeda gitu. Jadi saudara, dari 7 calling ini bisa diekspresikan di marketplace gitu. Jadi di sini dikasih lihat gitu ya, contoh-contohnya gitu. Kalau sebagai server, profesi apa yang cocok gitu sebagai servant, bukan server ya, servant. Leadership, what kind of jobs, pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok untuk orang-orang yang dipanggil sebagai leadership, untuk leadership gitu ya, dan seterusnya. Jadi saudara, saat ini saya mau ajak kita semua untuk observe dalam diri kita sendiri. Saya bagikan satu questionnaire yang bisa diisi masing-masing. We can take maybe 3 minutes. We can take 3 minutes ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita observe dalam hidup kita, observe diri kita sendiri. Sebetulnya calling saya kira-kira apa ya? Gitu. Apakah saya prophet? Apakah saya seorang servant, teacher, encourager, generous giver, leader, atau mercy giver? Dan pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok dengan calling saya? So let's do this for 3 minutes. In the meanwhile, ada pertanyaan nggak? Ada yang punya pertanyaan?